Bismillah, assalamualaikum. Dari judulnya aja nih, serem banget. Konflik apa sih yang terjadi sehingga santet harus menjadi pamungkasnya? Sebuah kisah dari Mas Untung Prastio. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya. Dan ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Harta, tahta, dan cinta. 3 kata ini yang bisa membuat mata hati menjadi buta. 3 hal yang mampu membunuh hati nurani dan merubah surga seperti neraka ataupun sebaliknya. Karena cinta, 2 insan yang berbeda dapat bahagia dan mendapati surga dunia. Tapi karena cinta juga dapat menjadi akar kebencian yang mampu membawa manusia masuk ke dalam neraka dunia. Namanya Arum. Gadis berusia 37 tahun ini masih hidup seorang diri. Kegagalan demi kegagalan sudah sering dia lalui, hingga membuat dirinya tak mampu lagi merasakan indahnya cinta. Bagi Arum, cinta adalah sesuatu yang fana. Cinta hanya meninggalkan luka, dan kini menutup hatinya untuk semua pria. Kisah kelam Arum berawal dari pernikahannya yang sudah di depan mata. Hari bahagianya itu harus kandas ketika calon pengantin pria tiba-tiba saja membatalkan secara sepihak pesta pernikahan yang esok hari akan digelar keluarga Arum di rumahnya. Kekasih Arum yang juga calon suami dari Arum itu membatalkan pesta pernikahan mereka melalui sambungan telepon yang juga didengar oleh kedua orang tua Arum dan keluarga Arum lainnya. Sontak, kabar itu memicu amarah dari orang tua Arum, terutama sang ayah, yang merasa sangat terhina dengan apa yang sudah dilakukan Edi, calon menantunya tersebut. Persiapan matang pun sia-sia. Peralatan pesta dan catering yang sudah dipesan oleh Arum dan keluarganya tidak jadi digunakan. Ayah Arum yang sudah sangat emosi tersebut meminta beberapa keluarganya untuk menjemput paksa Edi dan juga kedua orang tuanya. Tapi sayangnya Edi sudah tidak ada di rumah kontrakannya yang sudah ditinggal selama 1 minggu terakhir ini. Menurut tetangga terdekat Edi, keluarga Edi memang sudah pindah rumah dan sekarang ada di daerah Jawa Tengah. Arum terlihat sangat tegar menghadapi cobaan yang menimpanya hari itu. Arum hanya terlihat diam tanpa sedikit pun meneteskan air mata. Bahkan kedua orang tua Arum tampak bingung dengan sikap Arum tersebut dan hanya mampu meratapi nasib anak gadisnya yang mendapatkan perlakuan menyakitkan dari seorang pria yang sangat dicintainya. Sudah Bu, menangis pun tidak akan merubah keadaan. Menangis hanya akan menambah luka di hati kita, ujar Arum dengan wajah datar dan tatapan mata yang terlihat kosong, yang membuat ayah dan ibunya sangat sedih saat itu. Aku akan membuat keluarga anak itu menyesali perbuatannya hari ini, Dok, ujar ayah Arum yang merasa terhina dengan apa yang sudah dilakukan keluarga dari calon besanya tersebut. Tidak usah menambah permasalahan lagi, Pak. Cukup sampai di sini saja. Mungkin ini adalah karma dari apa yang dulu pernah Bapak lakukan kepada Mas Anom. Apakah Bapak dan Ibu sudah lupa bagaimana Bapak dan Ibu memperlakukan Mas Anom dan keluarganya waktu itu? Balas Arum dengan suara datar dan dengan wajah yang terlihat sangat dingin. Ayah dan ibu Arum hanya terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh anak gadisnya tersebut. Ingatan mereka pun kembali pada hari di mana mereka telah menyakiti hati seseorang yang berniat tulus ingin melamar Arum. Tanpa rasa bersalah, ayah dan ibu Arum pergi tanpa pesan di hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Arum. Lembaran baru kehidupan Arum pun sampai pada titik di mana ada seorang pria yang usianya lebih muda dari Arum, yang mencoba mendekati Arum dan mengungkapkan perasaannya. Tapi Arum menolaknya dengan berbagai macam alasan, walaupun sesungguhnya Arum sendiri mulai menyukai pria tersebut. Pria itu bernama Sena. Walau Arum sudah beberapa kali menolaknya, tapi Sena terus berusaha dan tidak menyerah untuk dapat meluluhkan hati Arum. Bagi Sena,
Arum adalah seorang perempuan yang berbeda. Tidak hanya memiliki paras yang ayu, tapi Arum juga memiliki sikap yang membuat semua orang suka padanya. Seorang yang rendah hati, ramah, dan selalu berusaha membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, membuat nama Arum menjadi satu-satunya nama yang ada di hati Sena. Sena pun tidak pernah mundur ketika Arum menolak cintanya secara langsung. Malahan Sena berjanji akan terus berusaha mendapatkan hati Arum dan mengobati luka yang selama ini dipendamnya. Kamu jangan menganggap semua pria di bumi ini bajingan, Rum. Apakah aku terlihat seperti orang yang dulu pernah menyakiti hatimu? Tanya Sena kepada Arum di sebuah tempat yang menjadi saksi bahwa Arum pernah menolak cinta Seno beberapa bulan yang lalu. Aku takut dengan orang yang baik seperti kamu. Dulu, orang yang pernah membuatku bahagia adalah orang baik juga. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia menghilang dan meninggalkan luka bagiku dan juga keluargaku, jawab Arum sambil tersenyum. Tapi maukah kamu memberiku waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadamu, Rum? Tanya Sena dengan penuh harap. Selama aku masih sendiri, kau punya banyak waktu untuk meyakinkanku, bahkan meluluhkan kerasnya hatiku ini, Sena Ditya, jawab Arum dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Arum merasa terharu dengan perjuangan Sena selama ini. Dia tidak pernah mau menyerah untuk benar-benar bisa meluluhkan hati Arum. Tapi semakin Sena berusaha untuk mendapatkan Arum, Arum malah semakin berusaha menjauh dari Sena. Hal itu dilakukannya untuk menghindari sakit hati yang sudah berkali-kali menghampirinya. Sena pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Arum. Sena memberanikan diri untuk menemui kedua orang tua Arum tanpa sepengetahuan perempuan yang sangat disayanginya itu. Tapi tidak jauh berbeda dengan Arum, kedua orang tua Arum pun sama halnya dengan putri sulungnya tersebut. Bahkan ayah Arum meminta kepada Sena untuk tidak lagi mendekati Arum karena beliau tidak ingin hati Arum hancur untuk yang kedua kalinya. Mendapat sambutan yang tidak menyenangkan dari kedua orang tua Arum, Sena malah menjadi semakin penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi kepada Arum dan keluarganya. Hingga suatu ketika, Sena tidak sengaja bertemu dengan adik laki-laki Arum yang bernama Arya, yang usianya hampir sama dengan Sena. Arya pun tanpa ragu mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada keluarganya, terutama kepada Arum. Suatu hari, Mas Anom datang ke rumah kami untuk menemui Mbak Arum. Waktu malam minggu sekitar pukul 7. Mas Anom pun mengatakan kepada Mbak Arum bahwa besok dia akan datang lagi ke rumah kami dengan membawa kedua orang tuanya serta keluarga lainnya. Ujar Arya mulai menceritakan kepada Sena. Mbak Arum pun sangat gembira dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anom. Di saat itu juga Mbak Arum berlari ke dalam rumah menemui bapak dan ibu kami, lalu menceritakan maksud dari Mas Anom. Bapak dan ibu kami pun tidak keberatan jika besok siang keluarga Mas Anom datang dengan tujuan ingin melamar Mbak Arum. Betapa bahagianya hati Mbak Arum saat itu, hingga dia tidak dapat tidur malam itu, imbuh Arya dengan mata yang berkaca-kaca. Sena pun hanya terdiam dan terus memperhatikan Arya yang kembali merasakan kesedihannya ketika dia mengingat kembali kejadian hari itu. Keesokan harinya, Mas Anom datang bersama kedua orang tuanya dan juga beberapa kerabatnya, yang mana tujuan kedatangan keluarga Mas Anom tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melamar Mbak Arum. Tapi hari yang seharusnya menjadi hari bahagia untuk Mas Anom dan juga Mbak Arum harus menjadi hari perpisahan keduanya. Ketika bapak dan ibu malah memilih pergi sebelum rombongan keluarga Mas Anom datang. Dan kepergian bapak tidak pernah mengutarakan hal tersebut kepada Mbak Arum, sehingga selama Mbak Arum dan Mas Anom berpacaran, mereka merasa baik-baik saja, dan Mas Anom pun merasa diterima di keluarga kami. Ujar Arya menceritakan detail kejadian yang sepertinya menjadi awal permasalahan dari Mbak Arum. Lalu setelah Mas Anom menghilang,
karena dia dan keluarganya pasti merasa kecewa dengan perlakuan dari keluarga kami. Datanglah seseorang yang mencoba untuk mendekati Mbak Arum. Mbak Arum pun membuka hatinya dan menerima kehadiran orang yang bernama Edi tersebut. Karena tidak ingin mengalami kesalahan untuk yang kedua kalinya, Mbak Arum pun menanyakan kepada bapak dan ibu tentang Mas Edi yang ingin segera melamar Mbak Arum. Karena bapak dan ibu merasa cocok, akhirnya lamaran dari Mas Edi pun diterima, dan hari pernikahan Mbak Arum dan Mas Edi pun telah disepakati. Imbuh Arya menceritakan. Lagi-lagi Sena pun hanya terdiam dan mendengarkan cerita Arya dengan seksama, dan meminta Arya untuk melanjutkan lagi ceritanya. Ya, singkatnya Mas Edi menghilang di hari pernikahannya, Sen, ujar Arya yang membuat Sena tersentak. Menghilang? Balas Arya yang merasa sangat terkejut. Mas Edi menghubungi Mbak Arum yang sedang sibuk menyiapkan perlengkapan pesta dan untuk akad nikahnya esok hari. Mas Edi langsung mengatakan bahwa dia dan keluarganya membatalkan pernikahannya tersebut dan meminta maaf untuk semua kesalahan yang telah dilakukannya itu, ujar Arya lagi. Itulah mengapa sampai hari ini Mbak Arum tidak lagi mau menerima siapapun yang berusaha mendekatinya, termasuk sampean, imbuh Arya sambil tersenyum menggoda Sena. Aku yakin gagalnya pesta pernikahan Arum masih ada kaitannya dengan Mas Anom, balas Sena yang membuat Arya mengernyitkan keningnya. Awalnya kami juga berpikir seperti itu, dan keluarga besar Bapak sempat menyalahkan Bapak dan menganggap gagalnya pernikahan Mbak Arum adalah sebuah karma dari Bapak sendiri, balas Arya. Apakah kamu masih menyimpan foto Mas Anom? Atau kamu tahu media sosialnya, Ar? Tanya Sena yang sedang memulai penyelidikannya. Untuk apa sampean repot-repot seperti itu, Sena? Lebih baik kamu cari perempuan lain saja. Percuma kamu mengharapkan balasan cinta dari Mbak Arum karena hatinya sudah beku dan dia sudah memutuskan untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya, tegas Arya. Aku akan terus berusaha sampai aku yakin kalau Arum bukanlah jodohku. Jadi, sekarang juga aku minta tolong sama kamu untuk memberitahu semua tentang Mas Anom, balas Sena dengan penuh keyakinan. Aku minta nomor handphone kamu, Sen. Nanti aku kirim foto Mas Anom lewat WhatsApp aja, karena aku harus mengambil foto itu di gudang tempat kami menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah kami, ujar Arya menjelaskan. Setelah beberapa hari, Arya pun menghubungi Sena dan memberikan foto lawas dari Mas Anom dan juga Mas Edi. Arya meminta kepada Sena untuk tidak memberitahu kakaknya jika dia sudah memberikan foto-foto yang masih terlihat bagus itu kepadanya. Dan juga Arya meminta tidak mengatakan apapun kepada Arum jika Arya sudah menceritakan semua kisah asmaranya. Setelah mendapatkan foto-foto lawas milik Mas Anom dan juga Mas Edi, Sena pun segera menemui sahabatnya yang ada di daerah Gunung Kidul untuk menanyakan perihal tentang Mas Anom dan juga Mas Edi. Perjalanan jauh yang sudah ditempuh Sena pun sedikit banyak membuahkan hasil. Dengan tekad yang besar, Sena yang meluncur langsung dari Jakarta ke sebuah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta itu, akhirnya dapat mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan Mas Anom yang waktu itu merasa sakit hati kepada keluarga Arum. Dadung tali sukmo, ujar Mas Pramono setelah beliau berkonsentrasi sambil memegang foto yang sudah dicetak ulang oleh Sena tersebut. Walah, kok sangar yo Mas, dadung tali jiwa, sahut Sena sambil menatap Mas Pramono. Perempuan bernama Arum itu tidak akan bisa menikah dengan siapapun kecuali dengan pria ini, Sen, ujar Mas Pramono yang membuat Sena terkejut. Walah, lah terus aku piye Mas? Jawab Sena penuh tanya. Kamu yo cari perempuan lain saja. Memangnya ndak ada lagi perempuan muda di Jakarta? Balas Mas Pramono sambil tersenyum kepada Sena. Yo akeh Mas, tapi hanya dia Mas. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, ucap Sena
Asem, malah kayak lagu dangdut wae, jawab Mas Pramono. Iki angel iki. Wes angel pokoke, imbuh Mas Pramono lagi. Tolonglah Mas, dicari jalan keluarnya, balas Sena penuh harap. Dadung tali jiwa iku, ilmu kejawen tuwa Sen. Kelihatannya aku belum mampu membuka ikatannya, seru Mas Pramono. Lah, terus aku kudu piye Mas? Tanya Sena lagi. Sudah dibilang kamu cari perempuan lain kok, balas Mas Pramono. Suasana pun hening. Sesaat ketika Sena membuka foto-foto Arum yang ada di handphonenya, Sena terlihat memandangnya penuh haru dan penuh kasih sayang. Hal itulah yang membuat Mas Pramono tersentuh dan berubah pikiran. Ya wes lah, tak bantu untuk melepaskannya. Tapi ini perlu waktu yang lama dan aku harus bertemu dengan Arum serta keluarganya, ujar Mas Pramono yang membuat mata Sena berbinar-binar karena senang dengan apa yang baru saja dikatakan Mas Pramono itu. Keesokan harinya, Sena dan Mas Pramono pun berangkat kembali ke Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta, Mas Pram meminta diantarkan ke rumah salah satu sahabatnya yang bernama Bang Rudi. Loh, sampean punya kawan di Jakarta toh Mas? Tanya Sena yang merasa heran dengan Mas Pramono. Lah mbok pikir aku iku katrok, deso gitu? Jawab Mas Pram kesal. Bukannya begitu Mas. Karena setahu saya, sampean kan baru sekali ini ke Jakarta, balas Sena menjelaskan. Ya memang, tapi aku mengenal orang ini bukan di Jakarta, tapi di kota Kediri, di pesantren. Kamu belum pernah toh ke pesantren? Ujar Mas Pram menjelaskan sambil meledek Sena. Setelah melakukan serangkaian pencarian sosok gaib yang diyakini oleh Mas Pram tersebut, Sena pun segera menghubungi Arya untuk menjelaskan semua permasalahan yang sudah menimpa keluarganya. Arya pun diajak ke rumah Sena dan menjelaskannya di sana bersama Mas Pramono dan Bang Rudi. Jadi begini Ar, keluargamu ini sudah lama terkena gangguan dari makhluk gaib yang menyebabkan Arum selalu gagal dalam menjalin hubungan dengan setiap pria yang mendekatinya, ujar Sena yang mulai menjelaskan perihal yang sudah lama menimpa Arum dan keluarganya. Makhluk gaib? Maksudnya gimana ya? Aku gak ngerti Sen, balas Arya yang tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan Sena. Jadi begini Mas, keluarga sampean terkena ilmu hitam yang bernama Dadung Tali Sukmo. Ilmu hitam sejenis guna-guna atau santet yang dikirimkan oleh seseorang yang merasa sakit hati kepada keluarga sampean. Ibu Mas Pram menjelaskan lebih detail lagi. Tujuannya, biar kakaknya Mas nggak pernah menikah dengan lelaki manapun Mas. Ibu Bang Rudi lagi. Saya nggak percaya Mas. Bang, mungkin kalau saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, baru saya akan percaya, balas Arya dengan senyum mengejek. Lah, gampang. Kalau ente mau ngeliat itu goib mah, saud Bang Rudi menimpali. Tarane buka mata batin ente. Pokoknya mau kagak mau, aneh bukain mata batin ente, biar ente lihat langsung apa yang ada di rumah ente ya. Ibu Bang Rudi yang perlahan mulai memejamkan mata. Suasana pun menjadi hening setelah Bang Rudi mengatakan hal tersebut kepada Arya. Mas Pramono yang tahu akan bagaimana sikap Bang Rudi pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ketika Bang Rudi sedang berkonsentrasi dengan memejamkan kedua matanya sambil membacakan doa-doa untuk membuka indera keenam Arya. Walau nggak sampai ngeliat, minimal ente akan ngerasa merinding-merinding dikit dah di rumah ente, seru Bang Rudi yang sudah selesai melakukan sesuatu kepada Arya. Dah, sekarang anterin temen lu pulang gih Sen. Entar kalau ada apa-apa, ente balik sini lagi aja Bang, ujar Bang Rudi kepada Sena dan Arya. Arya yang membawa kendaraan sendiri pun segera berpamitan kepada Sena, Mas Pram, dan juga Bang Rudi. Dari rumah Sena, Arya pun segera menjemput Arum yang sedang bertemu dengan kliennya yang akan menggunakan jasa Arum di pesta pernikahannya nanti.
Arum yang pernah merasakan sakitnya kegagalan di pesta pernikahannya yang sudah di depan mata itu, berjanji akan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang menggunakan jasanya sebagai perias pengantin. Arum yang sudah beberapa tahun membuka sanggar rias pengantin itu selalu mendapat pujian dari setiap klien yang menggunakan jasanya. Di tengah perjalanan, Arya mengeluh kepada Arum karena merasa berat pada sepeda motor yang dibawanya. Dan Arya pun menghentikan laju sepeda motornya untuk mengecek apa yang terjadi dengan kendaraannya tersebut. Arum pun turun dan ikut memeriksa keadaan sepeda motor dari adiknya itu. Dan disinilah Arya mulai merasakan adanya energi hitam yang membuat Arya mulai merinding. Arya yang tiba-tiba bergidik pun langsung memegang tengkuknya. Dan ketika mata Arya tertuju pada Arum yang kini sedang fokus dengan gadgetnya, Arya pun tersentak ketika melihat bayangan hitam yang membentuk siluet sosok makhluk gaib bertubuh besar. Arya yang belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dilihatnya, tampak beberapa kali mengusap kedua matanya. Tapi sosok bayangan hitam tersebut masih ada tepat di belakang tubuh Arum. Arya yang merasa kebingungan pun tetap bersikap biasa agar Arum tidak banyak bertanya kepadanya. Dan akhirnya Arya pun memilih melanjutkan perjalanannya untuk segera sampai di rumahnya. Malam hari pun tiba. Arya kini merasakan sesuatu yang berbeda di dalam rumahnya. Suhu udara terasa panas dan perlahan-lahan mulai terdengar suara-suara bising di telinga Arya. Arya yang merasa tidak betah berada di dalam kamarnya pun segera keluar menuju teras rumahnya. Dan betapa terkejutnya Arya ketika dia melihat sosok makhluk bertubuh besar sedang berdiri membelakanginya di depan pintu masuk rumahnya. Astaghfirullahaladzim, ucap Arya dalam hatinya dan langsung kembali ke dalam kamarnya. Arya pun segera menghubungi Sena dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, serta kejadian yang membuatnya bergidik ngeri tadi sore ketika dia bersama Arum. Tenang aja Ar, kata Bang Rudi, itu belum seberapa. Kamu masih akan melihat sosok-sosok gaib yang memang ditanam di rumahmu oleh seseorang. Balas pesan yang dikirim oleh Sena. Tolonglah, sekarang aku mulai percaya, tulis Arya dalam pesannya. Lama Sena tidak juga membaca pesan yang dikirim oleh Arya. Hingga akhirnya Arya mendengar suara menggeram dari depan pintu kamarnya. Arya yang merasa sangat ketakutan pun segera menutupi tubuhnya dengan selimut yang ada di tempat tidurnya. Dan kini Arya pun berharap untuk dapat segera tertidur, supaya dia tidak dapat lagi mendengar sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumahnya itu. Tapi sepertinya harapan Arya pun sia-sia. Kini dia mulai mendengar suara pintu kamarnya diketuk perlahan. Dan hal itu pun membuat Arya semakin ketakutan. Dalam pikirannya Arya membayangkan sosok makhluk hitam besar yang ada di depan pintu keluar rumahnya itu kini sedang mengetuk pintu kamarnya. Di tengah rasa takutnya itu, tiba-tiba handphone Arya bergetar. Dan karena merasa terkejut, Arya pun lompat dari tempat tidurnya sambil berteriak. Teriakan Arya itu memicu ketukan pintu yang bertambah keras. Dan dari balik pintu kamarnya, Arya mendengar suara kakaknya yang terus memanggilnya. Apaan sih? Dipanggil gak dengar, pintu diketuk gak dengar, giliran di miss call malah teriak, ujar Arum yang merasa kesal ketika Arya membuka pintu kamarnya. Ada apaan sih mbak? Malam-malam begini pakai ngetuk-ngetuk pintu kamar segala. WhatsApp dulu kan bisa, jawab Arya yang sama kesalnya. Kamu gak merasa ada yang aneh dengan rumah kita? Tanya Arum yang kini duduk di kursi meja kerja yang ada di dalam kamar Arya. Aneh sih, hawanya panas. Terus dari tadi aku dengar suara-suara aneh gitu, jawab Arya. Ibu sama bapak juga bilang begitu tadi. Mereka merasa rumah ini hawanya panas dan ibu sering mendengar benda jatuh. Tapi ketika diperiksa, gak ada yang jatuh, balas Arum kepada Arya. Kamu gak punya kenalan orang yang ngerti hal-hal di luar nalar, dek,
Tanya Arum kepada Arya. Ada sih mbak, jawab Arya. Ya udah, besok kamu bawa ke rumah ya dek. Ini juga bapak yang minta kok, seru Arum yang dibalas anggukan kepala oleh Arya. Oke mbak, siap. Besok aku bawa temanku ke rumah, balas Arya tegas sambil tersenyum. Setelah Arum meninggalkan kamarnya, Arya pun segera menghubungi Sena dan meminta tolong kepadanya untuk mengajak Mas Pramono dan Bang Rudi untuk datang ke rumahnya. Malam ini juga kamu jemput Bang Rudi ke rumahnya, Ar. Dia tinggal di daerah Rawabelong. Nanti aku kirim lokasi rumah beliau. Sekarang kamu siap-siap, terus berangkat ya, ujar Sena dari balik teleponnya. Karena jarak rumah Bang Rudi dengan rumah Arya hanya memakan waktu setengah jam perjalanan. Sekitar jam setengah 12 malam, Arya dan Bang Rudi sudah sampai kembali di rumahnya. Dan Bang Rudi pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ketika menginjakkan kakinya di rumah yang memiliki halaman yang luas tersebut. Astagfirullahaladzim, bener-bener tega banget tuh orang, ujar Bang Rudi yang masih menatap ke sekeliling rumah Arya. Ada apa bang? Tanya Arya penasaran. Ente harus lihat ini bang, biar ente percaya apa yang ada di rumah ente, jawab Bang Rudi sambil memanggil Arya untuk mendekat. Setelah Arya berada di dekat Bang Rudi dan Bang Rudi pun menyentuh pundak Arya, tiba-tiba Arya tersentak ketika melihat rumahnya dikelilingi api yang merah menyala, serta ada sosok makhluk seperti genderuwo yang berdiri di depan pintu rumahnya. Astagfirullahaladzim, bang, udah bang, ujar Arya yang langsung memejamkan kedua matanya. Belum, itu baru yang ada di luar. Ente belum lihat apa yang ada di dalam rumah ente, balas Bang Rudi sambil tersenyum kepada Arya. Yuk, anterin ane pulang lagi, imbuh Bang Rudi sambil tersenyum meledek Arya. Lah, kok pulang bang? Balas Arya yang sedikit merasa kecewa. Ente kan kagak percaya sama hal goib. Anggap aja itu tadi cuma film, jawab Bang Rudi sambil tertawa. Sekarang saya percaya bang. Maaf kalau tadi saya sempat ngeremehin abang dan juga Sena serta Mas Pramono, balas Arya lagi sambil menundukkan kepalanya. Ya udah, ane bersihin dulu nih pagar gaib yang ada di sekitar rumah ente, biar orang tua ente adem pikirannya, ujar Bang Rudi yang langsung menggelar kain hitam yang dibawanya di atas rumput yang ada di halaman rumah Arya. Entah apa yang sedang dilakukan Bang Rudi, tapi Arya mendengar beberapa kali suara keras dari bagian atap rumahnya. Suara itu terdengar seperti benda jatuh yang menabrak genteng rumah Arya. Bang Rudi masih terlihat duduk sambil memejamkan matanya dan terus membacakan doa-doa dari ayat-ayat suci Al-Quran sambil sesekali melakukan gerakan dengan kedua tangannya. Tidak beberapa lama kemudian, Bang Rudi mulai berdiri sambil memasang gerakan kuda-kuda silat, lalu memutar kedua tangannya dan menghentakkannya ke tanah. Di saat yang bersamaan, suara ledakan keras pun terdengar dari arah dalam rumah Arya. Dan ketika Bang Rudi membuka matanya, Bang Rudi meminta Arya untuk segera mengambil alat yang dapat digunakan untuk menggali tanah. Sementara Arya mencari alat untuk menggali, Bang Rudi terlihat mencari sesuatu di halaman rumah Arya dan sampai tepat di depan teras yang juga tepat di depan pintu masuk ke rumah Arya. Bang Rudi pun berhenti sambil terus menunjuk ke arah rerumputan yang ada di bawahnya. Ketika Arya sudah mendapatkan pacul yang diambilnya dari samping rumahnya, Bang Rudi pun meminta Arya untuk menggali tanah yang ada di depannya. Cepat sedikit bang, kita harus dapetin itu barang supaya Mas Ustadz gak terlalu keteter melawan sosok genderuwo yang tadi ada di depan pintu rumah abang, ujar Bang Rudi kepada Arya. Arya pun terlihat terus menggali dengan cepat, walaupun dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dicarinya. Dan setelah menggali sedalam 30 cm, Bang Rudi meminta Arya untuk berhenti, lalu mengambil sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Alhamdulillah, akhirnya nongol juga lu, ujar Bang Rudi. Arya pun kini terus berusaha mengambil kain putih lusuh yang menjadi pembungkus benda tersebut. Dan setelah mendapatkannya,
Bang Rudi mengajak Arya untuk menjauh dari teras rumahnya. Alhamdulillah, ketemu juga nih Mas Ustadz, ujar Bang Rudi sambil memeriksa benda yang terbungkus kain kafan putih lusuh yang baru saja mereka temukan. Abang ngomong sama siapa sih Bang? Saya jadi tambah merinding lihat abang ngomong sendiri, sahut Arya dengan wajah yang mulai pucat. Noh, lu lihat noh, siapa yang lagi gelut sama genderuwo di depan pintu rumah lu? Balas Bang Rudi sambil menepuk pundak Arya. Masya Allah, itu kan temennya Sena yang dari Jawa, seru Arya yang terkejut melihat sosok yang tadi ditemuinya di rumah Sena. Iya, itu namanya Mas Ustadz Pramono, asli Gunung Kidul, temen gua tuh, temen mondok di Jawa Timur, jawab Bang Rudi yang masih berusaha membuka satu persatu simpul dari kain kafan yang membungkus sesuatu. Masya Allah, beliau Ustadz Bang? Tanya Arya yang terus menatap ke arah Mas Pramono yang masih sibuk melawan makhluk gaib dengan kekuatan besar tersebut. Iya, lu jangan melongo aja, ini bantuin gua ngebuka tali ini, seru Bang Rudi. Iya Bang, maaf Bang, abis seru sih Bang, baru kali ini saya ngelihat orang berantem sama genderuwo, balas Arya yang mulai membantu Bang Rudi membuka beberapa simpul dari kain kafan itu. Cepetan dah, lu buka tuh simpul, gua mau bantu Mas Ustadz dulu, seru Bang Rudi yang kembali duduk di atas kain hitam yang tadi digelarnya. Lah dia duduk, katanya mau bantu Mas Ustadz, ujar Arya yang bingung dengan apa yang sedang dilakukan Bang Rudi. Yang lu lihat itu sukmanya Mas Ustadz, bego, bukan raga aslinya, jadi gua harus bantu pakai doa, dasar PA lu, gerutu Bang Rudi yang melanjutkan meditasinya sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Buset dah tuh orang, sakti banget ya, pakai sukmanya lah yang berantem sama genderuwo. Ih, ucap Arya dalam hatinya sambil terus berusaha membuka simpul terakhir dari kain kafan pembungkus tersebut. Ketika Arya sudah selesai membuka semua simpul kain kafan pembungkus itu, Arya pun segera membuka lebar kain tersebut, dan dia pun melihat sebuah tali panjang besar dan beberapa lembar foto yang terlihat ada di dalam gulungan tali tersebut. Arya pun tersentak ketika tiba-tiba saja Bang Rudi menepuk pundaknya dari belakang. Jangan lu buka dulu tuh gulungan talinya ya, gua mau bantuin saudara gua yang udah mulai keteter noh, ujar Bang Rudi yang langsung melesat ke arah Mas Pramono yang masih berjibaku melawan sosok gaib yang menyeramkan itu. Melihat hal itu, Arya pun tersentak karena kini dia melihat ada dua Bang Rudi di tempat itu. Yang satu sedang duduk bersila dan yang satunya sedang berkelahi bersama Mas Pramono melawan genderuwo yang kini tubuhnya makin membesar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Bang Rudi dan Mas Pramono, serta lindungilah keduanya dari makhluk gaib yang selama ini telah mengganggu keluarga kami. Amin, bisik Arya dalam hatinya. Setelah beberapa lama, sosok makhluk gaib yang berwujud makhluk hitam tersebut hancur dengan diiringi suara ledakan yang kencang. Setelah itu, Arya melihat sosok Mas Pramono melesat pergi dan sosok Bang Rudi kembali lagi ke dalam tubuh kasarnya. Alhamdulillah, ucap Bang Rudi sambil mengusap wajahnya. Masya Allah, mantep Bang, seru Arya yang ada di dekat Bang Rudi. Dari arah dalam rumah Arya, terlihat seseorang membuka pintu rumahnya dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Purnomo, ayah dari Arya dan juga Arum. Ada apa nak? Kok bapak mendengar suara ledakan dari arah luar tadi? Tanya Pak Purnomo dengan wajah bingungnya. Iya pak, nanti Arya ceritakan. Sebentar Arya masuk, jawab Arya yang merasa ketakutan dengan kehadiran ayahnya. Udah santai aja, bapak lu udah gak galak kayak kemarin-kemarin, seru Bang Rudi yang sedang melipat kain hitam yang dijadikannya alas duduk tadi. Setelah itu, Arya mengajak Bang Rudi masuk ke dalam rumahnya. Dan memang saat itu, ayah Arya terlihat berbeda. Orang yang selama ini beberapa tahun terakhir dikenal sangat galak dan kasar, malam ini terlihat baik dan juga lembut dalam bertutur kata.
Ada apa, nak? Kok kalian terlihat berkeringat seperti orang yang habis macul? Tanya Pak Pur kepada Arya dan juga Bang Rudi. Kita baru saja selesai membersihkan rumah Bapak dari pagar gaib jahat yang sengaja dipasang oleh seseorang, Pak. Jawab Bang Rudi menjelaskan. Pagar gaib apa toh, nak? Bapak tidak ngerti. Jawab Pak Purnomo. Singkatnya begini, Pak. Ada orang yang merasa sakit hati sama Bapak dan Ibu. Jadi orang itu menutup rumah ini dengan pagar gaib yang juga dijaga oleh makhluk gaib sejenis genderuwo, Pak. Balas Bang Rudi menjelaskan. Siapa ya yang sakit hati sama Bapak dan Ibu? Perasaan kita tidak pernah punya musuh. Jawab Pak Pur sambil mengingat-ingat sesuatu. Ada, Pak. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pemuda yang sudah Bapak sakiti. Nama orang itu adalah Anom Hadi Satrio. Jawab Rudi tegas. Sontak Pak Purnomo dan istrinya tertunduk lesu karena teringat akan sebuah kesalahan yang dulu memang sengaja dilakukannya. Silahkan diminum, Bang, ujar Arum yang keluar membawakan kopi hitam dan juga air putih serta makanan ringan. Terima kasih, Kak, jadi ngerepotin, balas Bang Rudi sambil tersenyum ke arah Arum. Besok Kakak gak usah kemana-mana ya, biar bisa besok kita rukyah dulu, karena masih ada sosok gaib yang menutupi tubuh Kakak ini. Imbu Bang Rudi lagi. Maaf, nak, dari mana kamu tahu kalau saya pernah menyakiti hati seseorang? Tanya Pak Purnomo penasaran. Coba Bapak lihat ini, sahut Arya sambil menunjukkan kain kafan yang berisi tali besar dan beberapa lembar foto. Coba buka deh, Ar, imbu Bang Rudi yang meminta Arya membuka gulungan tali yang melilit beberapa lembar foto tersebut. Barang ini kita temukan di halaman rumah tepat di depan pintu, Pak, ujar Arya menjelaskan. Dan betapa terkejutnya Pak Purnomo dan istrinya serta Arum dan Arya ketika melihat foto-foto yang tadi terlilit tali tambang yang terbuat dari kafan juga. Astagfirullah, kok bisa ya? Sahut Arum yang langsung mengambil foto dirinya yang telah sobek di bagian lainnya. Benar, Pak. Ini foto Arum waktu bersama Mas Anum dulu. Ini kita foto di Ragunan waktu itu. Imbuh Arum yang masih membolak-balikan fotonya tersebut. Insya Allah semua akan aman, Pak. Besok pagi insya Allah saya akan kembali lagi bersama Sena dan satu lagi sahabat saya, balas Bang Rudi yang membuat Arum terkejut. Abang kenal Sena? Tanya Arum dengan wajah terkejutnya. Lah, yang minta saya buat membantu keluarga ini kan Sena. Emang kakak gak tahu? Jawab Bang Rudi. Masya Allah, itu orang benar-benar gak menyerah, ucap Arum pelan. Sena yang beberapa waktu lalu Bapak omelin itu ya? Celetuk Pak Purnomo sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa tahun belakangan ini saya memang merasa aneh sama diri saya sendiri, nak. Saya cepat sekali emosi dan sering memarahi keluarga saya tanpa sebab. Imbu Pak Purnomo. Insya Allah, kalau Bapak lebih meningkatkan ibadah lagi, Bapak akan terhindar dari makhluk-makhluk gaib jahat yang mempengaruhi hati dan pikiran Bapak, ujar Bang Rudi menjelaskan. Setelah menjelaskan semuanya, Bang Rudi pun berpamitan untuk pulang dan meminta Arya untuk mengantarkannya pulang. Keesokan harinya, Bang Rudi pun menepati janjinya dengan kembali datang ke rumah Arya bersama dengan Mas Pramono. Saat itu, Arum yang terlihat berpenampilan berbeda pun sudah menunggu kedatangan mereka. Tapi, Arum merasa sedikit kecewa ketika pria yang sebenarnya sudah ditunggu sejak pagi tadi tidak ada bersama Mas Pramono dan juga Bang Rudi. Sena titip pesan, Kak. Dia gak bisa datang karena hari ini dia harus berangkat ke Bandung. Celetuk Bang Rudi yang tahu kalau Arum sudah menunggu orang yang kini mulai disayanginya itu. Hah? Sena ke Bandung? Ngapain dia ke sana, Bang? Tanya Arum yang terkejut tapi juga tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rudi. Mau ngambil bunga di kotak kembang buat dirangkai di hatimu, ujar seseorang yang tiba-tiba muncul dari pintu rumahnya.
Sena sungguh membuat Arum terpana hari itu. Dengan perasaan bahagia, Arum pun langsung berlari menghambur ke arah Sena dan langsung memeluknya. Tapi hal itu pun tidak berlangsung lama ketika Bang Rudi dan Mas Pramono meneriaki mereka. Stop, belum muhrim. Nggak usah berpelukan kayak teletubbies, seru Mas Pramono. Nah kan, udah pada nggak sabaran aja. Woi, sabar dikit. Ntar kalau udah ke penghulu baru dah lu pelukan ampe jungkir balik ya. Udah dah, stop. Imbu Bang Rudi yang membuat Arum tersipu malu. Begitu juga dengan Sena. Pantesan awakmu ndak mau melepasnya begitu saja, Sen. Celetuk Mas Purnomo ke arah Sena. Sena pun hanya tersenyum, lalu berjalan menghampiri ayah dan ibu Arum, lalu segera mencium tangan kedua orang tua Arum tersebut. Masih ada yang harus kita lakukan hari ini. Insya Allah kita mau membuang sosok jin yang menutupi hati dan pikiran Mbak Arum ini, supaya jika nanti ada seseorang pria yang mendekatinya dan melamarnya, insya Allah akan berjalan baik dan tidak seperti yang sudah terjadi sebelumnya, ujar Bang Rudi menjelaskan. Sekarang kakak ambil mukena sama sejadah ya, kita ruqyah di sini saja, imbu Bang Rudi lagi. Setelah semuanya siap, Bang Rudi pun mempersilahkan Mas Pramono untuk memulai ruqyah syar'i kepada Arum. Monggo Mas Ustadz, lebih afdol sampean yang memulai ruqyah ini, ujar Bang Rudi kepada Mas Pramono. Yo, lebih afdol Bang Ustadz Rudi yang meruqyah Mbak Arum, biar nanti saya yang insya Allah mulai membersihkan bagian dalam rumah ini, jawab Mas Pramono dengan santun. Kebalik Mas Ustadz, saya yang bersihin rumah ini, Mas Ustadz yang pimpin ruqyahnya, itu baru bener, balas Bang Rudi yang segera meminta izin untuk memasuki satu persatu kamar yang ada di rumah tersebut. Nih, lu lihat ya, tangan gua kosong nih, ujar Bang Rudi sambil membuka baju koko lengan panjang yang digunakannya. Bang Rudi yang kini hanya menggunakan kaos dan celana model sarung pun mulai melakukan sebuah gerakan yang seperti menghimpun sesuatu lalu mengumpulkannya di suatu titik. Dan ketika selesai, Bang Rudi pun meminta Arya untuk mengambil sebuah benda yang belum dilihatnya tersebut. Ambil tisu beberapa lembar, lalu usapkan ke bagian lantai di sebelah sini, pinta Bang Rudi kepada Arya. Arya pun melakukan apa yang diminta Bang Rudi, dan betapa terkejutnya Arya ketika di lantai yang tidak terlihat apa-apa, kini muncul sebuah benda di dalam tisu yang dijadikan alat oleh Arya untuk mengambil benda tersebut. Nah, apaan tuh? Tanya Bang Rudi kepada Arya sambil meminta Arya membuka beberapa lembar tisu yang dipegangnya. Keris kecil Bang, seru Arya dengan tatapan terkejutnya. Oh, kirain aneh keris Dayanti, sahut Bang Rudi sambil mengedarkan pandangannya ke bagian atas kamar tersebut. Suek, gua serius, dia malah bercanda, gerutu Arya dalam hatinya. Sementara itu di ruang keluarga, Arum terlihat lemas karena beberapa kali memuntahkan gumpalan-gumpalan hitam seperti darah yang disusul dengan sebuah tali yang terbuat dari kain dengan panjang sekitar 30 cm. Mas Pramono masih terlihat terus membacakan ayat-ayat ruqyah dari Al-Quran untuk mengeluarkan energi negatif dan juga sosok jin jahat yang ada di dalam tubuh Arum. Tubuh Arum pun bergetar hebat dan kedua bola matanya kini terlihat memutih dan Arum pun kehilangan kesadarannya. Mau pergi dari tubuh perempuan ini dengan baik atau saya paksa sampean untuk pergi, ujar Mas Pramono kepada sosok yang ada di dalam tubuh Arum. Arum yang sedang dirasuki sosok makhluk gaib pun hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dan kini Arum pun mulai menggeram. Tanpa bertanya lagi, Mas Pramono pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Arum. Di saat yang sama, Bang Rudi dan Arya yang sedang berada di kamar Arum pun sedang berusaha mengusir makhluk yang sudah lama mendiami kamar tersebut. Entah apa yang membuat Bang Rudi tersenyum waktu itu, karena menurut Arya,
Tidak ada apapun di dalam kamar Arum saat itu. "Coy, coba dah lu buka kotak kayu kecil yang ada di meja rias embok lu," ujar Bang Rudi kepada Arya. "Pegang yang kuat ya, merem. Jangan buka mata sebelum gua suruh buka," imbu Bang Rudi lagi. Dan ketika Bang Rudi meminta Arya membuka matanya, Arya pun terkejut bukan kepalang ketika melihat sosok perempuan kurus dengan rambut panjang tapi sangat jarang hingga kulit kepala sosok tersebut dapat terlihat. Wajah keriput sosok tersebut membuatnya sangat menyeramkan bagi Arya. Belum lagi mata kedua makhluk tersebut yang menatap tajam ke arahnya. Sungguh membuat tubuh Arya gemetar hebat saat itu. Bang Rudi yang menyaksikan kejadian itu hanya tersenyum kepada Arya dan segera menutup penglihatannya Arya. "Buset deh Bang Rudi, untung jantung saya buatan Allah. Kalau buatan Cina, udah copot kali nih," gumam Arya yang kesal karena sudah dijahili oleh Bang Rudi. "Bisa aja lu," jawab Bang Rudi. "Itu makhluk gaib yang bikin empok lu resah, gelisah, dan tidak bergairah," imbuh Bang Rudi lagi. Enggak bergairah untuk apa Bang?" tanya Arya penasaran. "Kagak bergairah buat berumah tangga. Pikiran elu jangan ngeres," sahut Bang Rudi. Yaudah, sekarang kita balikin itu makhluk ke habitatnya," imbuh Bang Rudi lagi. "Emang habitatnya di mana Bang?" tanya Arya dengan wajah lugunya. "Habitat aslinya udah rusak, dibuat perumahan dan juga apartemen. Jadi kita kirim dia ke Ragunan aja. Mudah-mudahan ada yang mau nampung makhluk itu," jawab Bang Rudi sambil tertawa kecil. Kalau di Ragunan nggak diterima gimana Bang?" tanya Arya yang benar-benar menanggapi candaan dari Bang Rudi tersebut. "Kalau di Ragunan nggak diterima, kita taruh di Ancol. Kalau di Ancol penuh, kita bawa ke Taman Mini. Kalau nggak ada tempat lagi, gua kawinin aja sama lu ya," seloroh Bang Rudi yang membuat Arya kesal. Setelah Bang Rudi selesai melakukan tugasnya, makhluk yang ada di tubuh Arum pun pergi, yang dibarengi oleh tubuh Arum yang ambruk ke lantai. Dan proses ruqyah serta pembersihan rumah Arum pun akhirnya selesai. Alhamdulillah. Setelah Arum tersadar, Ibu Arum pun lalu memberikan ramuan herbal yang sudah dibawa oleh Sena sebelumnya. Dan ketika kondisi Arum mulai membaik, Bang Rudi serta Mas Pramono pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Arum dan keluarganya. Jadi, foto dan tali tambang yang semalam ada di halaman rumah Bapak itu adalah sarana awal untuk mengirimkan makhluk-makhluk gaib yang bermaksud membuat Arum tidak tertarik lagi kepada lelaki manapun. Dan jika lelaki itu bisa meyakinkan Arum, maka jin-jin lain akan berusaha untuk mengagalkannya. Sama seperti pernikahan Arum yang gagal waktu itu. Calon pengantin pria tersebut merasa ketakutan karena selama beberapa hari dia dihantui oleh sosok yang ada di rumah ini. Karena tidak ada pilihan lain, maka calon menantu bapak itu memilih pergi dan membatalkan pernikahannya, ujar Bang Rudi menjelaskan. Begitu juga dengan orang-orang yang berusaha mendekati Arum. Perlahan mereka pergi karena merasa tidak nyaman dengan Arum, dan ketidaknyamanan mereka disebabkan oleh makhluk yang ada di tubuh Arum, Ibu Mas Pramono menjelaskan. Tapi alhamdulillah semua sudah pergi, dan yang terpenting saat ini kita harus meningkatkan lagi amal ibadah kita dan istiqomah dalam menjalankannya, sambung Bang Rudi. Kalau boleh tahu, siapa yang melakukan itu semua, Nak? Tanya Pak Purnomo yang sangat penasaran dengan apa yang telah menimpa keluarganya itu. Orang yang merasa sakit hati atas apa yang Bapak lakukan waktu itu, jawab Bang Rudi tegas. Sebenarnya orang itu masih menginginkan Arum, tapi karena sakit hatinya itu, akhirnya dia memilih untuk membuat Arum tidak menikah dengan siapapun, Ibu Mas Pramono. Makanya cepetan dah lamar itu Arum, entar keduluan mantan baru tahu rasa lu, seletuk Bang Rudi kepada Sena. Insya Allah minggu depan saya akan membawa kedua orang tua saya ke sini
untuk melamar Arum, Pak," tegas Sena yang disambut tawa oleh semua orang yang ada di rumah itu. Beberapa minggu kemudian, Sena pun datang melamar Arum bersama kedua orang tuanya dan juga keluarga lainnya. Dan tidak lama setelah lamaran Sena tersebut, akhirnya Sena dan Arum pun menikah. Dan alhamdulillahnya kini mereka dikaruniai 2 orang anak, yakni 1 laki-laki dan 1 perempuan. Tamat. Semoga kisah ini menjadi hikmah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Bang Untung, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Santet Dadung Sukmo. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.